Seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu yang sebaik-baik mungkin. Semenjak kita tinggal di rumah aja, maka sebaiknya kita banyak-banyak taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita untuk banyak-banyak melaksanakan ibadah, banyak-banyak melaksanakan yaitu pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama yang bisa kita petik. Seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu yang sebaik-baik mungkin. Semenjak kita tinggal di rumah aja, maka sebaiknya kita banyak-banyak taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita untuk banyak-banyak melaksanakan ibadah, banyak-banyak melaksanakan yaitu pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama yang bisa kita petik. Selama dengan adanya wabah COVID-19 ini, selama dengan adanya virus corona ini. Kemudian selanjutnya, hikmah yang bisa kita petik dengan adanya wabah COVID-19 ini, yaitu adalah banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah. Wabah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang berbagai macam daripada tafsiran-tafsiran. Ada orang mengatakan ujian, ada yang mengatakan musibah, ada yang mengatakan itu adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya wabah seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka kita harus memahami bahwa dengan banyaknya dosa yang Allah Subhanahu wa taala, banyaknya dosa yang kita lakukan selama ini, itu adalah merupakan salah satu cara untuk mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di permukaan bumi ini, itu adalah merupakan kehendaknya Allah. Itu adalah maunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia satupun yang menginginkan hal-hal seperti ini. Terus kita berpikir, kenapa mesti ada seperti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Maka tiada lain, Allah Subhanahu wa taala turunkan wabah seperti ini. Mungkin banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan maksiat. Banyaknya melakukan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan di antara kita. Ada orang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang melakukan dosa kepada sesama manusia. Banyaknya maksiat-maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu kita banyak-banyak beristighfar. Kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ampunan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan dengan istighfar yang kita baca setiap hari, mudah-mudahan dengan tobat yang kita laksanakan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah Allah menerima tobat kita. Dan kita harus menyadari bahwa Allah menurunkan ujian, musibah dan cobaan di permukaan bumi ini tiada lain, yaitu adalah karena perbuatan-perbuatan hambanya. Banyak orang yang melakukan maksiat di mana-mana, banyak orang melakukan dosa di mana-mana. Baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar, dosa yang nampak maupun dosa yang tidak nampak, dosa yang berbagai macam yang Allah Subhanahu wa taala benci perbuatan-perbuatan tersebut. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudaraku semua, mari kita banyak-banyak beristighfar dengan membaca astaghfirullahal azim, dengan membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak-banyak membasahi bibir dan lidah kita ini dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan perintah dari Allah. Wastaghfirhu, kata Allah. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wastaghfirhu, beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima ampunan, Maha penerima tobat. Siapapun yang memohon ampun kepada Allah, insyaallah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, atau siapapun dimanapun Anda berada saat ini, kita harus memperhatikan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di dalam Al-Quran dikatakan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghafurur rahim.
yaitu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah. Diampuni, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ampunan kepada kita, Ghafurur Rahim, maka insya Allah kita akan mencapai daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagi saudara-saudaraku sekalian, mari kita banyak-banyak beristighfar. Mari kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya maksiat yang kita lakukan selama ini, banyaknya dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, ini adalah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini, yaitu adalah banyak-banyak bermuhasabah diri kita, introspeksi diri kita masing-masing. Tidak perlu kita komentari hidupnya orang lain. Introspeksi diri kita masing-masing, muhasabah diri kita. Apakah selama ibadah yang kita laksanakan kepada Allah sudah maksimal ataukah belum? Apakah ibadah salat selama ini kita laksanakan sudah maksimal ataukah belum? Kalau memang betul ibadah yang selama ini kita laksanakan belum maksimal, maka kesempatan bagi kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku sekalian, wabah COVID-19 ini, ataukah kita kenal dengan virus corona, ini adalah merupakan penyakit yang tidak bisa kita pandang enteng. Tidak bisa kita pandang enteng. Kenapa? Karena kelihatannya memang sangat ganas, memang sangat berbahaya. Kita harus selalu waspada, akan tetapi kita tidak perlu panik. Kenapa demikian? Karena segala hal sesuatu yang turun di permukaan bumi ini, semua itu atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan, dan Allah pula lah yang insya Allah akan mengangkat. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudaraku, mari kita berdoa kepada Allah. Menengadahkan kedua tangan kita, memejamkan mata kita, menundukkan kepala kita, kemudian hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah di hari Jumat yang mulia ini. Hari yang termulia di antara 7 hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Khususnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini, segera mengangkat COVID-19 ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku yang menyaksikan siaran ini secara live saat sekarang ini, mari kita berdoa kepada Allah. Saya mengajak semuanya, mudah-mudahan insyaallah wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dirindu-rindukan oleh kaum muslimin dan muslimat yang setiap tahunnya, di mana kita pada waktu Ramadan banyak berbondong-bondong orang melakukan kebaikan. Kita berharap memohon kepada Allah, insyaallah mudah-mudahan wabah ini segera dilenyapkan, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan terlebih dahulu kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزنا والزلازل والمهان وسوء الفتن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikian insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat dijadikan pedoman di kala sesat, senter waktu gelap dan payung untuk berteduh di kala hujan. Saya akhiri dengan ucapan burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung nuri, burung kakatua, burung garuda, burung elang. Itulah nama-nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.